هذه النية ولكل نية صالحة إلى النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وفهمنا بمراد كتابه warazaqana uluman nafi'atan katsiratan wa afhaman sahihatan amikatan daqiqatan wasi'ah wa amalan maqbulatan bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Habibil Mahbub Syafil Ailalil Farijil Qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berada di bulan yang agung, di bulan yang mulia, di bulan yang diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, kita berada di bulan Ramadan ini bertepatan dengan turunnya Al-Quran, maka sudah seyogyanya lah diri kita masing-masing harus berubah semakin lebih baik. Karena dari segi keistimewaan Al-Quran, keutamaan dari Al-Quran itu, ketika kita berusaha untuk membaca, memperbaiki bacaan, kemudian berusaha untuk memahami makna-maknanya, maka apa yang menjadi harapan kita untuk berubah menjadi lebih baik itu akan dengan sendirinya Allah berikan perubahan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu, apa ayat, coba dilihat 100 ayat 57. Ya ayuhan nasu, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini tak terkecuali siapapun Allah panggil, ya ayyuhan nas. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun, yaitu nasihat, yakni Al-Qur'an. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian semua. Quran datang itu, mau'izah datangnya dari Allah itu, wa syifa'un lima fis sudur, sebagai obat dari penyakit yang ada fis sudur, di dada kita, penyakit hati ya. Ini yang perlu kita obati bersama itu. Karena kadangkala kita sifat itu muncul gitu. Misalnya takjub dengan kelebihan yang kita miliki gitu. Ini penyakit namanya, harus diobati. Syifa. Terutama penyakit yang muncul sifat sombongnya, sifat kebodohannya, yang merasa dirinya pintar, sebenarnya itu adalah kebodohan gitu. Jadi syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan juga sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, dari sini maka bulan Ramadan ini, ketika kita sudah membaca Al-Quran, sudah menghatamkan sekian kali, maka perlulah merenungi isi Al-Quran yang kita baca itu. Karena ketika kita hanya sekedar membaca saja, apalagi sudah merasa sudah hatam 3 kali, 4 kali, 5 kali dalam 1 bulan, dan seterusnya, maka itu bagian sesuatu yang nilainya kurang, karena kita belum bisa mengamalkan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Anak-anak ini kalau mau ujian hafal insyaallah hadis itu ya. Habis itu lama-lama hilang lagi gitu. Jadi kata Rasulullah, yang hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud ini, itu adalah barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran itu, falahu bihi hasanah, maka baginya itu akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Kalau Ramadan sampai 700 kali lipat gitu. Asal bacaannya baik, benar gitu ya. Paham tentang makharijul huruf, paham tentang sifatul huruf, mengerti tentang ilmu tajwid. Walaupun itu hukumnya fardu kifayah, tapi itulah yang harus kita usahakan untuk supaya bisa sampai memahami bacaan Al-Quran yang kita baca gitu.
Sebab ketika kita keliru mendengarkan, keliru membaca, A dibaca A, amala dibaca amala, sudah beda maknanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bacaannya salah. Ya. Bacaan ini bacaan salah. Apanya yang salah? Apa yang salah? Saya ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang salah? Huruf dha-nya. Nah, kita tidak terasa. Kadang-kadang kita membaca itu ternyata dhad itu dibaca dha itu. Ya. Iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadli. Ya. Kadang-kadang baca kasrohnya kurang. Nah, ini perlu diperbaiki. Perlu talaki, perlu musyafahah. Ini kaitannya nanti akan saya baca kitabnya. Bacaan tuh harus dari seorang guru yang mutqin gitu, ya. Yang betul-betul fasih, betul-betul bagus, betul-betul punya sanad dari gurunya ke gurunya seperti itu. Nah, selain dari itu, ada pertanyaan. Gimana tadarrus yang dilakukan oleh saudara-saudara kita setiap bulan Ramadan ataupun ketika ada undangan, ya, undangan khataman, bacaan yang dibaca mereka itu, ya, kemudian alhamdulillah setelah baca Quran biasanya diamplopi gitu, ya, ada uangnya gitu. Bahkan dulu ada anak-anak itu, maaf Ustaz, saya belum bisa bayar karena sudah lama tidak ada undangan bacaan Al-Quran ini gitu. Artinya sangat berharap dari situ gitu. Nah, kita seorang yang beriman, seorang yang mestinya kita terus punya cara sendiri untuk mendapatkan rezeki Allah itu. Apalagi sudah ada jaminan dari Allah gitu. Punya cara untuk bisa mendatangkan rezeki itu gitu. Karena Allah telah memberikan hal itu, di antaranya memperbanyak baca istighfar, mohon kepada Allah dengan sholat, karena Allah janjikan seperti di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, kata Allah. Wal aqibatu littaqwa. Ini kan perlu melatih supaya kita itu percaya gitu. Supaya kita yakin, maknanya beriman gitu. Sebenarnya ada dua hal saja yang sangat luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika sudah kita selalu memperbaharui tentang keimanan kita gitu. Sampai Rasulullah bersabda jaddidu imanakum gitu, ya. Jaddidu imanakum. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah gitu. Bagaimana cara kami untuk memperbaharui iman kami wahai Rasulullah gitu. Rasulullah menjawab, aksiru bila ilaha illallah. Perbanyaklah dengan membaca la ilaha illallah. Ketika kita membaca la ilaha illallah, membaca Allahu Akbar, itu harus betul-betul kita rasakan dalam kehidupan. Sehingga akhirnya hanya Allah yang bisa segala-galanya. Karena kita ini hidup, tidak pernah kita minta untuk lahir ke dunia ini. Itu karepe Gusti Allah gitu. Kita juga tidak pernah berangan-angan punya ayah bapak yang sekarang kita sayang kepada kita itu. Itu bukan kita yang minta. Dan juga termasuk
yang memberikan nama ini. Bukan saya yang memberikan nama. Nama munaji, ya. Munaji itu orang yang munajat. Namanya tok sudah mohon kepada Allah itu. Ya, munaji, orang yang munajat. Sama enggak minta doa kepada saya sudah mendoakannya. Karena namanya saja sudah memohon kepada Allah. Orang yang munajat gitu. Tapi jangan dipanggil munajot. Nah, tetap panggil munaji gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, melatih keimanan itu supaya kita ketika baca Al-Quran kita harus meyakininya lah. Harus kita praktekkan dalam kehidupan itu sampai membentuk, merubah diri kita ini semakin lebih baik itu. Buktinya semakin lebih baik itu kita semangat bersedekahnya gitu ya. Oh, saya tidak punya Ustaz. Kapan punyanya? Justru tidak punya ini kita bersedekah. Karena banyak ayat-ayat Allah yang memerintahkan supaya kita bersedekah. Dan Allah akan menggantinya itu. Lah, meyakinkan itu loh. Meyakini seperti ini supaya kita akan diganti oleh Allah ini kadang-kadang kita tak memilikinya gitu. Sehingga tidak mempraktekkan dalam kehidupan itu. Seperti ayat Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini kalau saja kita yakin, pasti kita akan gemar, pasti kita akan mempraktekkan itu. Sebabnya jika tidak, kita akan semakin hari semakin tidak bertambah dalam hal rezekinya, semakin bertambah dalam hal kebaikannya dan seterusnya gitu. Kita saja mau mendamaikan dua orang itu perlu bersedekah terlebih dahulu. Datangi ya, bawa. Kalau kita cerdas, kalau ada orang tak bertemu, tak mau menyapa karena satu hal, itu masalah. Jangan hanya datang kosongan saja, bawain dia. Apa kesenangan dia gitu. Atau dia ajak ngopi gitu. Ya. Ajak ngopi jagungnya. Ngopi. Ajak ngomong. Mudah-mudahan pulangnya ini buat kamu dan seterusnya umpamanya itu. Itu insya Allah lunak akan nurut itu. Orang itu kalau diberi 1 kali, 2 kali, 3 kali akan tunduk kepada orang itu. Nah, ini sesuatu yang harus kita lakukan, kita perbuat supaya kita ini ada perubahan gitu. Semakin kenal, semakin tahu kepada Allah gitu. Tidak semakin kita nuruti nafsunya gitu. Bahkan tak sedikit di antara kita itu karena keakuannya itu muncul, itu menyaingi Tuhan namanya. Itu syirik namanya. Ya. Syirkul khafi namanya itu. Termasuk riya, termasuk yang kesombongan itu. Mau menandingi Tuhan. Ini yang banyak kita lakukan sehingga kita ini dalam ibadahnya itu, dalam pengabdiannya, dalam melakukan kebaikan itu semakin lama itu semakin mundur, semakin tidak begitu yakin dan seterusnya gitu. Buktinya sholat qobliyah, ba'diyah tidak dikerjakan. Mau sholat tarawih ada ba'diyah, isya yang termasuk itu adalah termasuk sunnah mu'akkadah itu. Itu kadang-kadang tidak dikerjakan. Tingkatannya jauh dengan sholat tarawih itu. Makanya saya lihat kalau sudah mau sholat tarawih itu, mereka begitu selesai doa, mau menjelang sholat tarawih, mereka duduk saja. Ada yang pegang HP, ada yang wiritan. Mestinya sholat sunnah dulu dikerjakan. Sunnah ba'diyatal isya-nya itu, karena itu termasuk sunnah mu'akkadah. Ada jaminan dari Rasulullah itu ketika kita selalu memelihara 12 rakaat yang termasuk sunnah mu'akkadah. Yang hampir-hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkannya gitu. Jangan nunggu tua, dari sekarang dipraktekkan. Qobliyah, ba'diyah, kalau kata Rasulullah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu harus diistiqomahkan. Nah, maknanya harus diistiqomahkan itu kita berusaha gitu. Nah,
Itulah takwa kepada Allah itu. Takwa itu terus berubah, berkembang, semakin lebih baik begitu. Tidak satu amalan dikerjakan habis itu berhenti. Ya. Tidak seperti itu. Terus bertambah ilmunya, bertambah amaliyahnya, bertambah sedekahnya gitu. Nah, anak-anakku yang berbahagia, selain dari itu kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini melalui proses juga memperbanyak baca Al-Quran itu. Al-Quran kalau hanya sekedar dibaca, dipelajari, dilombakan dan seterusnya, tidak direnungi, tidak diresapi makna-maknanya, saya kira tak akan ada perubahan pada diri kita itu. Ya dapat pahala, jelas dapat pahala. Karena tadi sudah disebutkan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah gitu. Itu pasti ya. Nah, tapi pahala ini bagaimana kiranya kita merubah kita semakin lebih yakin, lebih mantap gitu. Terutama yang sering saya sampaikan pada mulai dari awal Ramadan sampai sekarang itu, pandai-pandailah berterima kasih kepada orang lain. Karena Rasulullah bersabda, lam yashkurillah malam yashkurinnas, tidak termasuk bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Orang lain di sini adalah yang paling dekat itu adalah ayah ibu kita. Makanya kata Rasulullah al-aba'u salasatun gitu. Ayah itu ada 3. Ya. Ayah ada 3. Pertama, abun alladzi waladaka. Ayah ibu yang melahirkanmu. Kemudian yang kedua, abun alladzi zawwajaka. Ya. Ayah ibu yang menikahkanmu. Ya. Ibu, ayah, mertua. Itu sama kedudukannya dengan ayah ibu sendiri. Ini banyak keluhan, aku tidak direken be anakku, anak mantuku. Dikandani malah tidak karu-karuan. Banyak yang curhat berkeluh kesah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ayah ibu itu abun alladzi allamaka. Ayah ibu yang mengajarkanmu gitu. Kalau orang Madura itu, ya, orang Madura sana, bukan Madura di Surabaya ya. Madura yang asli, pakai shot. Nah, itu masih ingat guru tolang istilahnya itu. Guru tolang itu tidak dilupakan itu oleh mereka gitu. Sampai kapanpun ia pasti minimal 1 tahun sekali itu akan datang ke gurunya, itu guru tolang namanya itu. Tidak akan melupakan itu. Nah dari sini 3 hal itu harus kita harus kita perhatikan, harus kita praktekkan gitu. Harus kita muliakan gitu. Para orang tua yang kita sebutkan tadi itu. Pandai-pandailah berterima kasih kepada mereka karena wujud kita hari ini bisa seperti ini adalah karena wujudnya mereka itu gitu. 3 orang ayah itu atau 3 orang ibu itu. Sehingga kita harus berjuang, berusaha semaksimal mungkin supaya bisa membalas jasa-jasa mereka itu. Jika hari ini tidak bisa membalas dengan materi, ya dengan sikap, ucapan yang bagus, yang baik gitu. Jika hari ini kita tidak bisa memberi yang banyak, ya berilah semampu kita gitu untuk bisa menyenangkan orang-orang yang telah berjasa kepada kita itu. Rasulullah itu sangat memperhatikan sekali kepada orang-orang yang
membantu memberi kepada diri Rasulullah itu. Di antaranya adalah Rasulullah memberi ibu susuannya itu 20 ekor kambing dan 20 ekor unta gitu. Itu Rasulullah memberinya ketika ia silaturahim ke dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Sayyidatu Halimatus Sa'diyah gitu ya. Itu ibu susuannya gitu. Lah kita ini ayah ibu sendiri kadang-kadang tak sempat silaturahim itu, tak sempat untuk memberi membantunya itu, karena dia sudah sibuk kerja gitu. Kalau jenengan masih belum ada kesibukan, saya yakin masih banyak waktu untuk berbakti, berbuat baik, untuk membalas jasa-jasa orang tua itu. Nah, dari sini maka kembali kepada Al-Quran, keutamaan Al-Quran itu dibaca, direnungi, supaya menambah keimanan, menambah rasa syukur kita kepada Allah, karena kita telah diberi bermacam-macam rahmat nikmat Allah yang tak mampu kita menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha gitu. Wa atakum min kulli ma sa'altum, telah aku datangkan kepada kalian, telah aku berikan kepada kalian itu. Min kulli ma sa'altum, semua yang kalian minta, bahkan yang tidak diminta pun Allah telah menyiapkannya gitu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, andai kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tak akan mampu menghitungnya gitu. Ya. Banyak rahmat nikmat Allah yang kita lupakan sehingga kita tak sempat untuk mensyukuri nikmat tersebut gitu. Kemudian ditutup dalam ayat ini, innal insana ladzalumun kafar gitu. Sungguh manusia itu betul-betul sangat zalim, betul-betul sangat ingkar, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa ayat Allah yang seyogyanya di bulan Ramadan ini. Tadarus itu kita maknanya belajar, karena belajar itu bagian dari perintah Allah, perintah Rasulullah. Kata Rasulullah, ta'allamu al-ilma wa'malu bihi gitu. Ya. Ta'allamu al-ilma wa'malu bihi. Nah, belajarlah kalian ilmu, kemudian dan berusaha untuk bisa mengamalkannya. Apa yang didapat kita untuk bisa mengamalkannya. Itu sebagai pembuka tentang fadhail Al-Quran. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan keutamaan itu. Kalau yang antum sudah hafal, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi wa yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa ya enggak apa-apa tambah bainahum ya, karena banyak wa yatadarasunahu ya, kemudian belajar, saling mengingatkan, memberitahukan itu, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan Allah turunkan, akan Allah berikan as-sakinah, ketenangan. Nah, makna tenang itu gimana sih? Tenang itu apa banyak uangnya? Tenang apa karena ada orang yang mencaci makinya, ada orang yang memujinya? Itu tenang itu bagaimana sebenarnya? Tenang itu, tentram itu ketika kita asyik dengan Allah gitu. Tak peduli dengan urusan orang yang mencaci maki kita, merendahkan kita. Nah, itu belajar di sana. Sehingga orang yang meninggal itu dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah gitu ya.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sudah itu saja. Jadi kembali nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, gitu dulu ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah gitu. Wa dzakarahumullahu iman indahu, dan Allah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmah, kemudian dikelilingi, dinaungi, dilindungi, didoakan ya. Maknanya wa haffathumul malaikah, orang yang berkumpul, yang diskusi, yang membahas tentang Al-Qur'an, kemudian ia mengamalkannya gitu. Ini akan masuk di sana gitu. Dan selalu disebut-sebut atau dipanggil, diingat-ingat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, teman-temanku sekalian, seperti masalah sanad ya. Saya baca di sini al-ijazatu fil Qur'anil Karim. Ijazah di dalam Al-Qur'an. Maknaha, artinya ijazah itu hiya amaliyatun naqlis sautiyyi lil Qur'anil Karim min jilin ila jilin. Yang dimaksud dengan ijazah itu adalah pekerjaan pembacaan dengan suara, pemindahan dengan suara, pembacaan Al-Quran min jilin ila jilin, dari generasi ke generasi gitu. Jadi perbuatan ucapan yang mengeluarkan suara ya, pemindahan suara itu yakni membaca Al-Quran dari generasi ke generasi atau dari masa ke masa. Wa fiha yashhadu al-mujizu anna tilawatal mujazi qad sarat sahihatan mi'atan bil mi'ah gitu, bin nisbati lirriwayati gitu. Dan itu disaksikan oleh orang yang al-mujiz. Al-mujiz, orang yang memberikan ijazah, bahwa bacaan al-mujaz yang menerima ijazah itu qad sarat sahihatan, itu telah benar bacaannya, telah baik bacaannya gitu. Bahkan di sini disebutkan mi'ah bil mi'ah gitu, 100% gitu, masalah riwayat itu. Kemudian baru ia mengijazahkannya gitu. Summa yu'danu lahu bi an yaqra'a wa yukri'a ghairahu lil Qur'anil Karim gitu. Kemudian ia diberi izin untuk membaca dan untuk dibacakan ghairahu kepada orang lain gitu. Al-Qur'an Al-Karimah, Al-Quran yang telah dibaca itu. Jadi dari sini maka Quran itu ternyata tidak sembarangan gitu. Apalagi dibaca semaunya gitu ya. Dibaca tanpa tajwid, tanpa makhraj, dibaca tidak sesuai dengan tajwidnya itu yang kita harus berusaha merubah diri terutama, kemudian untuk orang lain gitu. Masyru'iyatuha, disyariatkannya tentang ijazah Al-Quran itu. Ijazah yang di sini yang dimaksud adalah untuk mendapatkan sanad itu. Bukan ada orang ijazah baca Fatihah, ijazah surat Fatihah, bukan itu yang dimaksud. Tapi ijazah secara keseluruhan gitu. Al-Quran dari awal sampai akhir itu maksudnya. Ya, untuk mendapatkan sanad itu. Al-aslu fiha qaulullahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad latulaqqal qur'ana, kau telah menerima Al-Qur'an itu atau membaca Al-Qur'an itu
min ladun hakimin alim, dari sisi Allah Subhanahu wa taala Hakim yang maha bijaksana, al-alim, alim maha mengetahui gitu. Jadi wa maddatu tulaqqa min kalimat luqiyah fiha liqa'un bainasnain, yaitu pertemuan antara dua orang gitu. Huma al-mutalaqi bi kasril kafi wal mutalaqqa minhu bi fathiha wa amru hadzal qur'ani fi talaqqihi mabniyun ala dzalik. Talaqqa Jibrilu minallahi ta'ala wa talaqqa sayyiduna Muhammad min Jibril wa talaqqa as-sahabatu radhiyallahu anhum min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi talaqi ini adalah pertemuan antara dua orang, seorang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang mendengarkannya gitu. Jadi al-mutalaqi ini orang yang membaca, wal mutalaqqa orang yang dibacakan. Fa amru hadzal qur'ani fi talaqqihi mabniun ala dzalik, dan itu sudah menjadi ketetapan untuk membaca Al-Qur'an yang mudah ini. Seperti talaqqa Jibrilu minallahi ta'ala. Malaikat Jibril itu menerima Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa talaqqa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Jibril, dan Rasulullah membaca Al-Qur'an, menerima Al-Qur'an itu dari malaikat Jibril. Wa talaqqa sahabatu radhiyallahu anhum min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu menerima Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dimaksud. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hudu Al-Qur'ana min arba'atin, min Abdullah bin Mas'ud wa Salim wa Mu'ad wa Ubay bin Ka'ab." Itu. Hendaklah kalian mengambil Al-Qur'an itu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu kemudian Salim wa Mu'ad wa Ubay bin Ka'ab. Bahaulail mazkurun, nah, orang yang disebut tadi, 4 orang itu, isnani minhum minal muhajirin, 2 dari golongan muhajirin, wahuma Abdullah bin Mas'ud wa Salim bin Ma'qal gitu. Amma Abdullah ibnu Mas'ud al-Hudliyu radhiyallahu anhu fahuwa al-mulaqqabu abi ummi abdin kama fil hadis man ahabba an yaqra al-Qur'ana waddan kama unzila falyaqra bi qiraati ibni ummi abdin gitu. Ini yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud itu. Jadi barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan bacaannya itu sempurna gitu, waddan itu dengan bacaan yang sangat sempurna, itu ambillah kama unzilah, seperti yang diturunkan gitu, maka hendaklah membaca Al-Qur'an itu dengan bacaannya Ibnu Ummi Abdin itu. Nah, ini sebagai apa? Sebagai penjelasan bahwa Al-Qur'an itu tidak diambil dengan atau dibaca dengan sembarangan gitu, apalagi belajar sendiri gitu, karena sudah paham tajwid bacaan ini, kemudian ia merasa tidak seperti itu gitu. Harus talaqi musyafahah kepada seorang guru itu. Nah, dari sini maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mencari guru yang sudah punya sanad itu gitu. Kalau di Ampel ini sudah masyhur, yaitu kepada Kiai Dzulhilmi ya, yang sampai sekarang sudah banyak para kiai, para asatid dari Surabaya, dari
luar Surabaya yang langsung baca Al-Qur'annya sebanyak 30 juz di hadapan beliau ya. Jadi istilahnya membaca Al-Qur'an talaqi musyafahah itu adalah langsung dari mendengarkan membacanya kepada beliaunya gitu. Saya teruskan. Wadzalika annahu talaqqal Qur'ana musabahatan min fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa atqanaha. Wadzalika annahu talaqqa al-qira'ata musabahatan min fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa atqanaha. Yang demikian itu ia membaca Al-Qur'an itu musabahatan itu, musabahah itu min fi Rasulillah, dari lisan, dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atqanaha, dan itulah bacaan yang paling sebagus-bagus bacaan gitu. Wa kana ma'adzalika hasanas sauti, dan membaca dengan bacaan suaranya yang enak gitu. Suaranya yang bagus, qawiyat taksir, yang banyak mempengaruhi ya, dengan bacaan suara yang enak itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sami'a minhu ayatin, bahkan Rasulullah pernah menangis ketika mendengar bacaannya Ibnu Mas'ud itu, menangis karena memang suaranya yang sangat enak gitu. Enak itu betul tajwidnya, enak itu juga memahami artinya gitu. Sebagaimana firman Allah, qauluhu ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana jika suatu saat nanti didatangkan saksi dari masing-masing umat itu. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan kami mendatangkan engkau wahai Rasulullah sebagai saksi itu. Ini menunjukkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu berusaha untuk mengerti wina itu, lagu-lagunya itu, nada-nadanya itu, sehingga merubah sampai orang menjadi terkesan ketika karena suaranya bagus dan lain sebagainya. Beda dengan bacaan kita yang suaranya kurang bagus itu. Dari sini maka disebutkan yadullu hadzal hadisu ala salasati umurin. Hadis itu semua tadi yang disebutkan itu adalah menunjukkan ada 3 perkara yang harus diperhatikan. Pertama, al-amrul awwalu qiraatul Qur'ani tukhadu bitalaqi min afwahil muqri'in. Jadi membaca Al-Qur'an itu harus diambil dari dengan cara talaqi ya, min afwahil muqri'in, dari orang-orang yang mukri, orang yang fasih, orang-orang yang menguasai, orang-orang yang punya sanad itu. Wa hadza maknal ijazatil ladzi taqaddama, ini makna ijazah yang dijelaskan pada sebelumnya gitu. Wal amru sani, yang kedua, masru'iyatun taharrar dhabitina min ahlil qur'ani lil akhdi anhum wattalaqi minhum. Fa hadzal qur'anu la yuqadu min kulli ahadin. Jadi ini sama intinya adalah disyariatkannya tentang harus membaca Al-Quran kepada orang yang ahlinya itu harus betul-betul dhabit,
betul-betul menguasai Al-Quran dan betul-betul mendapatkan sanad, betul-betul ahli Al-Quran gitu. Itu sebagai bukti bahwa kita membaca Al-Quran tidak boleh kepada sembarang orang gitu. Harus tahu persis guru itu memiliki sanad apa tidak gitu. Kesimpulan dari itu semua, maka bagaimana kemudian ketika kita hanya atau sampai sekarang belum dapat sanad gitu. Bagaimana tentang bacaan kita itu? Lima khassan nabiyyu haula'il arba'ati fil hadisis sabiqi bainama fis sahabati qurra'un kasiruna ghairuhum. Wal jawabu annahu baraza minas sahabati minal qurra'i ghairi haula'il madhkurina kasirun mislu Zaid bin Sabit wa Ubay bin Musa al-Ashari wa Abi Darda wa minal khulafa'il arba'ati qara'an nasu ala Utsman bin Affan summa saghalatul khilafatu wa ala Ali bin Abi Thalib. Ini jawaban ketika kenapa Rasulullah tadi memilih hanya 4 sahabat itu gitu. 4 sahabat yang disebutkan pertama yaitu Abdullah bin Mas'ud, wa Salim, wa Mu'ad, wa Ubay bin Ka'ab gitu. Nah, bukan hanya itu kata Rasulullah, tapi itulah ada bagian rahasia dari sahabat yang disebutkan itu agar bisa melanjutkan nantinya kepada para sahabat yang lain, di antaranya adalah seperti Zaid Sabit, wa Abi Musa al-Ash'ari dan lain sebagainya itu. Kesimpulannya ya, kesimpulan dari apa yang kita baca ini, jadi Al-Qur'anu la yuhadu illa bil musabahah. Quran itu dibaca, diambil kecuali dengan musabahah. Apa musabahah itu? Wahya al-ardu was sama'u, yaitu al-ardu was sama' kama talaqqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardan wa sama'an min Sayyidina Jibril alaihi salam. Jadi istilahnya itu indama al-ardu itu maksudnya indama yaqra'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Jibrilu yasma'u. Ketika Rasulullah membaca, malaikat Jibril mendengarkannya gitu. Kemudian indama yaqra'u Jibril as-sama' itu indama yaqra'u Jibril wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasma'u. Ketika malaikat Jibril membacanya, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasma'u, dan Nabi Muhammad adalah mendengarkannya gitu. Nah, begitu sampai sekarang orang ketika membaca Al-Quran untuk mendapatkan sanad itu. Jadi tidak cukup hanya surat Fatihah saja ataupun beberapa surat saja gitu, tapi harus dimulai dari awal sampai akhir gitu. Jadi istilah al-ardu was sama itu sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah dengan malaikat Jibril. Itu barangkali dari saya. Semoga apa yang kita bahas bersama ini betul-betul menghantarkan kepada kita untuk bisa semakin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Pertanyaan? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Allahumma salli ala khairil khalqi sayyidina Muhammad. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim.
nas'aluka mujibati rahmatik wa azaimu maghfiratik wal ismata min kulli dambin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tada' lana damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.